Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahma Anggraini. Pada hari ini kita akan belajar matematika mengenai volume dan luas bangun ruang. Silahkan disimak videonya dan juga jangan lupa mencatat di buku tulis ya. Tetap semangat! Volume bangun ruang yang pertama yaitu prisma dengan rumus luas alas dikali tinggi. V adalah volume prisma, LA adalah luas alas prisma, T adalah tinggi prisma. Contoh soal, sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan tinggi 10 cm dan panjang sisi alasnya 12 cm. Hitunglah volume prisma tersebut jika diketahui tinggi prisma tersebut adalah 60 cm. Sekarang kita selesaikan ya. Yang pertama, tinggi alas segitiga sudah diketahui 10 cm, alas segitiga 12 cm, tinggi prisma 60 cm. Nah, luas alas segitiga tadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Luas alas segitiga setengah kali 12 kali 10, kita sederhanakan lagi, setengah dikali 120 menjadi hasilnya 60 cm. Volume prisma, luas alas kali tinggi. Jadi 60 cm dikali 60 sama dengan hasilnya 3600 cm kubik. Jadi volume prismanya adalah 3600 cm kubik. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu tabung. Rumusnya pi R kuadrat dikali T. V adalah volume tabung, pi nilainya 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung. Contoh soalnya, sebuah tabung panjang diameter lingkaran 14 cm, tinggi tabung 10 cm. Tentukan volume tabungnya. Sekarang kita jawab ya. D itu adalah diameter, ada 14 cm. Tingginya 10 cm, kita menggunakan pi-nya 22/7. Jika diameternya 14 cm, maka jari-jarinya D per 2. Jika dituliskan menjadi 14/2, 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Nah, selanjutnya kita cari volumenya. Pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 10. Jika disederhanakan menjadi 22/7 dikali 49 dikali 10. Maka hasilnya akan ketemu 154 dikali 10 yaitu 1540. Jadi volume tabungnya adalah 1540 cm kubik. Volume bangun ruang yang selanjutnya yaitu limas. Rumusnya 1/3 atau 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. V adalah volume limas, LA adalah luas alas limas, T adalah tinggi limas. Contoh soalnya, diketahui panjang sisi alas dan tinggi rumah kaca berbentuk limas segi 4 beraturan adalah 6 meter. Maka volume limas sebagai berikut. Kita jawab ya, kita bahas bersama-sama. Panjang sisi alasnya sudah diketahui 6 meter, tingginya 6 meter. Luas alas berbentuk segi 4, maka luas alas sama dengan sisi dikali sisi. Jika dituliskan 6 meter dikali 6 meter, hasilnya 36 meter. Untuk volumenya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jika dituliskan 1/3 dikali 36 dikali 2. Hasilnya akan ketemu 72. Jadi volume limasnya itu adalah 72 meter kubik. Volume bangun ruang yang selanjutnya kerucut. Rumusnya 1/3 dikali pi R kuadrat T. V adalah volume kerucut, pi nilainya bisa menggunakan dua
22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari kerucut, T adalah tinggi kerucut. Contoh soal, jari-jari kelas kotak berukuran 7 cm dan tingginya 6 cm. Volume gelas bentuk kerucut tersebut adalah berapa? Kita jawab. R-nya tadi, jari-jari kerucutnya sudah diketahui 7 cm, T 6 cm, dan Pi-nya kita gunakan 22/7. Maka jika dicari volumenya, sepertiga dikali Pi R kuadrat dikali T. Jika dituliskan, sepertiga dikali 22/7 dikali 49 dikali 6. Jika disederhanakan lagi, hasilnya akan 1/3 dikali 22 dikali 7 dikali 6. Maka jika sudah disederhanakan akan ketemu 22 dikali 14. Hasilnya 308. Jadi volume kerucutnya itu adalah 308 cm kubik. Volume bangun ruang yang selanjutnya yaitu bola. Rumusnya 4/3 dikali Pi R kuadrat. V adalah volume bola, Pi nilainya bisa digunakan 22/7 atau 3,14 ya. R adalah jari-jari bola. Contoh soal, jika diameter akuarium berbentuk bola 42 cm, tentukan volumenya berapa. Kita bahas ya. D tadi diameternya 42 cm, maka jari-jarinya D/2. Volumenya berapa? Sekarang kita cari ya. 4/3 dikali Pi R kuadrat. Jika dituliskan 4/3 dikali 22/7 dikali 441. 441 dari mana? 21 kuadrat tadi. Nah, jika disederhanakan 88/21 dikali 441. 441 tadi dibagi dengan 21 hasilnya 21. Jadi 88 dikali 21 hasilnya 1848. Jadi volume bola tersebut sudah ketemu, hasilnya 1848 cm kubik. Nah, itulah cara mencari volume bangun ruang yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai luas bangun ruang. Setelah mempelajari volume bangun ruang, anak-anak masih semangat ya. Selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai luas bangun ruang. Nah, anak-anak jangan lupa mencatat di buku tulis masing-masing ya, agar mudah memahaminya dan ketika kalian mengerjakan soal, kalian bisa melihat catatan kalian masing-masing. Luas bangun ruang yang akan kita bahas sekarang yaitu prisma tegak segitiga. Luas permukaan prisma tegak segitiga rumusnya yaitu 2 dikali luas alas plus keliling alas kali tinggi, atau bisa dituliskan 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi ditambah dalam kurung A plus B plus C dikali T, atau bisa disederhanakan lagi A dikali T ditambah A plus B plus C dikali T. Luas bangun ruang yang selanjutnya yaitu tabung. Luas permukaan tabung rumusnya luas selimut tabung ditambah 2 kali luas alas. Jika dituliskan atau lebih sederhananya lagi,
dalam kurung keliling lingkaran dikali tinggi ditambah 2 kali luas lingkaran, atau bisa dituliskan dalam rumus 2 pi r dikali T dikali 2 pi r kuadrat. Atau jika masih belum jelas, bisa dituliskan lagi 2 pi r dikali dalam kurung r ditambah T. Yang selanjutnya luas 5 segi 4. Luas permukaan 5 segi 4, rumusnya luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak, atau dituliskan dalam rumus P dikali L dikali 2 dikali setengah dikali P kali T dalam kurung ditambah 2 dikali setengah dikali L dikali T, atau lebih sederhananya lagi PL ditambah PT ditambah LT. Luas bangun ruang yang selanjutnya yaitu kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut, atau bisa dituliskan pi r kuadrat ditambah pi rs. Luas bangun ruang yang selanjutnya yaitu bola. Rumusnya 4 dikali pi r kuadrat. Nah, itu tadi kita sudah belajar ya tentang volume dan luas bangun ruang. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat di buku tulisnya masing-masing agar jika mengerjakan soal bisa diulas kembali, dibaca lagi, dan dimengerti.